Sebenarnya direktorat ini direktorat apa sih Bu sebenarnya Bu? Nomenklaturnya adalah Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Tapi kalau kita bicara daya saing sebetulnya luas banget komponennya. Variabel pembentuknya tuh banyak sekali. Jadi untuk sementara ini fokus pada kegiatan hilirisasi yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi istilahnya itu dari pasca panen, dari mulai ikan diangkat ya sampai nanti pemasarannya. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya selain itu keterkaitannya dengan bidang yang lain, misalnya Kementerian Perdagangan atau kementerian yang lain gimana Bu? Nah, kalau kaitan dengan Kementerian Perdagangan, yang paling utama adalah di kegiatan pemasarannya. Tapi kalau bicara perdagangan begitu itu kan perdagangan itu lebih kepada nanti ketata niaganya, kemudian kepada misalnya hal-hal yang sangat umum. Tetapi kalau kami itu di pemasarannya. Nah, apa beda perdagangan dengan pemasaran? Jadi pemasaran itu perlu semacam ada unsur perdagangannya yang ditangani, tetapi nanti akan lebih kepada memperjuangkan dari si produsen terutama. Jadi itu kan produsen hulunya itu skala kecil-kecil, kemudian tersebar, kemudian dengan berbagai macam kelemahan yang di situ ada unsur pembelaan. Jadi advokasinya Bu ya? Betul. Afirmatif policy-nya di situ. Betul. Gitu. Kira-kira seperti itu. Bisa Ibu contohkan kira-kira apa yang sedang dikembangkan sekarang ini? Jadi misalnya kalau misalnya bicara misalnya ketahanan pangan saja ya. Ketahanan pangan itu kita bisa merujuk di Undang-Undang Pangan begitu. Kalau cuman ketahanan pangan bicara ketersediaan itu bisa saja nanti impor gitu. Yang penting tersedia begitu. Betul. Dari kacamata perdagangan. Tetapi kalau kami di KKP, misalnya bicara ketersediaan pangan begitu, kami juga akan mengupayakan semaksimal mungkin agar produksi yang di dalam negeri itu, terutama dari yang nelayan kecil itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Artinya dia punya bargaining position sendiri. Jadi ketika bicara ketahanan pangan, kita tidak boleh melupakan masalah kemandirian. Problemnya kan soal daya saing Bu sekarang Bu. Gimana sebenarnya apa yang dilakukan dari direktorat yang Ibu pimpin soal daya saing? Oke. Nah ini daya saing, kembali lagi daya saing unsurnya banyak, tetapi kami masih terbatas yang dilakukan. Jadi misalnya kalau unsur logistik itu cukup mahal di Indonesia contohnya. Nah apa yang kami lakukan itu misalnya mencoba membangun semacam clustering atau lebih kepada collecting. Ada hub kecil, hub di sana. Kemudian kalau sudah terkumpul jumlah banyak begitu kan nanti untuk angkutannya juga lebih efisien, kemudian juga lebih mudah dari sisi penyediaan alat angkut. Ini contoh kecil baru dari sisi logistik. Kemudian misalnya dari terkait daya saing tadi ya, kami juga memperbaiki misalnya efektivitas ataupun efisiensi di dalam pengolahan. Nah, pengolahan itu yang kami bina kepada para UKM ataupun pengolah skala menengah besar itu juga bagian dari klien kami begitu. Tentunya nanti pembinaannya itu disesuaikan dengan skalanya. Kalau yang skala menengah besar umumnya kan sudah melek teknologi, dia kemampuan modal ada begitu ya. Jadi relatif kami dari sisi kebijakan saja. Tetapi kalau yang UKM tadi masih banyak yang harus dilakukan. Dari mulai pendampingan, kemudian bagaimana mereka tuh juga kemampuan teknisnya iya, kemudian kemampuan manajemennya iya, kewirausahaannya. Kemudian biasanya mereka juga ada kesulitan permodalan, kami bantu kemitraan permodalan itu, pembiayaan. Kemudian juga akses pasarnya ini juga kami bantu. Yang UKM ini contoh bagaimana meningkatkan daya saing mereka. Akses pasar ini banyak yang dilakukan. Jadi misalnya produk-produk UKM ketika masa pandemi ini contohnya kami mengajak jadi yang punya program-program kemarin bantuan untuk meningkatkan imunitas, bantuan juga untuk memang pemberdayaan ekonomi masyarakat gitu-gitu. Bagaimana mereka membeli produk-produk UKM setempat untuk didistribusikan lagi ke
masyarakat daerah situ. Ini contoh-contoh kecil. Ya. Kemudian juga ada daerah atau BNP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi kami arahkan kalau bantuan-bantuan itu, misalnya bantuan pangan gitu, jangan cuma karbohidrat, proteinnya perlu. Nah, proteinnya kami usulkan adalah juga dari olahan ikan yang awet, yang mudah distribusi dan seterusnya. Alhamdulillah mulai berjalan meskipun masih relatif kecil, tapi saya yakin ke depan akan berkembang. Maksudnya kecil berapa kira-kira, Bu? Daerah atau wilayahnya? Karena itu sangat kasuistis di daerah, jadi belum nasional kebijakannya, gitu. Jadi kayak misalnya kemarin DKI itu juga menyumbang ke daerah lain, banyak ada juga membeli produk olahan ikan. Kemudian juga kayak DKI itu ada juga program yang kartu pintar, itu kan juga nanti membeli ikan yang bersubsidi. Oh gitu. iya. Nah itu kan yang ngemas itu UKM. Betul. Nah juga beberapa kabupaten atau daerah lain itu juga melakukan hal yang sama. Ini contoh-contoh bagaimana kami mengawal UKM agar lebih berdaya saing. Berarti bicara kemasan gimana, Bu? Kemasan. Iya. Kan kadang-kadang problemnya di kemasan nih untuk ini kan. Iya. Kemasan ini kami juga mencoba memperbaiki penampilan paling tidak ya mereka. Kemasan itu kan fungsinya melindungi dari si produk itu agar mudah juga disimpan, mudah dalam transportasi begitu ya. Nah kemasan itu kami latih juga mereka membentuk kemasan. Cuman gini, sekarang itu tantangan barangkali ya. Kita harus mencari kemasan-kemasan yang ramah lingkungan. Karena isu plastik kan. Betul. Nah, sampah plastik, maksudnya kemasan berbahan baku plastik ini masih dominan. Nah, itu challenge berikutnya barangkali, termasuk keterkaitan nanti dengan industri, bagaimana kalau bisa menyiapkan bahan-bahan kemasan yang ramah lingkungan. Kalau antara pengusaha besar sama UKM yang Ibu bina ini sebenarnya persentasenya bagaimana? Kalau dari sisi persentase, pengusaha menengah besar itu cuman 1.100-an. Kalau yang UKM itu 62 ribuan, 63 ribu bahkan hampir. Jadi di seluruh provinsi, Bu? Di seluruh provinsi? Seluruh Indonesia ya itu sudah. Kira-kira itu. Yang paling banyak di Jawa atau di luar Jawa? Iya, Jawa paling dominan karena bagaimanapun ya 60% penduduk kan ada di Pulau Jawa. Iya. Jadi Jawa ini yang paling dominan. Produknya, Bu, yang kebanyakan yang dikembangkan mereka? Kalau UKM? Iya. UKM itu yang paling banyak itu adalah penggaraman dan pengeringan saja. Kemudian yang kedua itu pemindangan. Ketiga itu pengasapan. Yang lain-lainnya itu berkembang sih kayak bikin bakso, bikin nugget, tapi masih kecil persentasenya. Dari yang Ibu bina ini sekarang dan direktur ini, itu kira-kira mana yang orientasi ekspor, Bu? Banyakan kira-kira? Dari UKM atau dari itu? UKM. Dari UKM itu sebetulnya ada yang orientasi ekspor dan cukup baik kinerjanya, itu pengasapan contohnya. Jadi pernah dengar katsuobushi? Katsuobushi belum. Oke, katsuobushi itu dari ikan cakalang, kemudian diasap terus sampai keras sekali kayak kayu. Oke, tahu saya. Kemudian diekspor ke Jepang, kemudian betul. diparut itu. Nah, diparut gitu sampai tipis itu. Nah, itu buat kuah itu kan enak banget. Nah itu juga sebetulnya produk-produk UKM. Itu yang sudah eksis ya untuk ekspor, tapi juga ada juga yang sampai skala menengah ada. Tetapi itu sangat mungkin dikelola oleh UKM. Gitu. Itu dari mana? Ambon apa dari Manado? Manado kebanyakan. Iya, kalau katsuobushi itu dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, Bu ya. Bukan hanya Manadonya, tapi Sulawesi Utara. Nah itu contoh-contoh. Sebetulnya juga punya peluang itu juga ikan yang dikeringkan itu juga mudah. Selain itu apa lagi, Bu? Yang kalian kalau untuk ekspor, untuk ekspor. Untuk ekspor itu ada kerupuk ikan. Kerupuk ikan itu juga relatif mudah. Sebetulnya kalau ragam dari yang diekspor tuh banyak, begitu. Tetapi persentase terbesar itu masih dalam bentuk beku. Jadi kalau misalnya bicara soal UMKM, berarti Bu pekerjaan rumahnya banyak sekali, Bu ya? Untuk betul. Kalau UMKM itu lebih banyak. banyak, Bu ya. Betul. Karena belum lagi cakupannya juga luas ya, Bu ya. Benar-benar. Sebenarnya masalah utamanya di mana sih, Bu? Di permodalannya apa di brand atau di wawasannya gitu? Ada banyak. Kalau permasalahan UKM itu hampir semua masalah ada di situ. Jadi satu permodalan begitu. Kemudian dari sisi kemampuan teknis tadi ya, sempat kita bahas sebelum tadi wawancara, antara lain kemampuan teknis. Kemudian kan juga meskipun sekarang ada juga anak-anak muda yang kreatif yang itu, tetapi kan persentasenya masih sedikit.
UKM itu kan seringkali belum ada konsistensi dari produksi, dari sisi quantity maupun kualitas. Jadi kualitas tuh kadang-kadang belum stabil. Ya. Nah, ketika kami kerjasama dengan misalnya marketplace, kemudian e-commerce dan seterusnya, itu ada bagusnya juga. Kami punya program yang namanya Pasar Laut Indonesia. Pasar Laut Indonesia itu kan kami membagi tiga kelas, binaan, bagus, kemudian unggulan. Nah, binaan itu masih harus dibina segala macamnya, kemudian naik kelas lagi bagus, sudah lebih baik, tapi masih harus sentuhan lagi apanya gitu. Kayak tadi contoh yang misalnya masih harus bagaimana mengambil foto yang bagus, itu betul. Sudah mulai pada level itu. Kemudian kalau yang sudah lolos dan sudah mampu onboarding itu sudah masuk kategori unggulan. Nah ini contoh. Nah kami dengan kerjasama itu jadi bagus juga. Jadi pembinaan yang kami lakukan lebih sistematis jadinya ya. Jadi cepat. Jadi kami juga mengklasifikasikan tadi dari yang ribuan jumlahnya tadi mudah dipetakan gitu. Tapi ada masalahnya gini Bu, kadang-kadang produk UKM itu lebih mahal dari produk impor. Gimana menentukan patokan harga pokok produksi mereka Bu? Sebuah bisnis harus untung, karena bukan Kementerian Sosial ya, tetapi bahwa mencari keuntungan itu adalah juga tidak boleh greedy kan. Kalau bisa nebar keberkahan bahwa semua rantai itu kebagian kecipratan rezeki tadi, kebagian marginnya sesuai dengan proporsinya. Mengapa seringkali UKM kurang kompetitif itu kan sebetulnya pada skala usaha. Ketika belanja 100 biji dengan 10 biji atau cuma 5 biji kan beda. Nah, itu makanya kami dorong para UKM itu berkelompok, berkorporasi. Jadi gagasan Pak Presiden tepat sekali itu. Korporatisasi kelompok nelayan atau tani atau kelompok UKM itu sangat penting sekali. Nah, itu juga bagian dari yang kami bina juga agar mereka tadi berkelompok. Kemudian kalau sudah ada kelompok cikal bakalnya kami kerjasama juga dengan Kemenkop UKM, bagaimana mereka juga bisa membantu percepatan dari sisi kelembagaannya itu menjadi bentuk koperasi. Itu bagian dari sudah dilakukan itu Bu? Ada beberapa, tapi jumlahnya masih sedikit. Ada. Agak susah Bu untuk mengumpulkannya atau memang karena belum paham atau gimana Bu? Jadi ini masih PR besar kalau mau kita bahas dengan Kemenkop UKM barangkali bagaimana kalau kita ingin menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Dari sisi teori kita udah sama-sama tahu itu bagus sekali begitu. Tetapi masih ada banyak PR. Karena koperasi akan maju itu kalau menurut saya ada salah satu clue di situ yang harus itu misalnya transparansi dari manajemen. Karena kalau dulu kan pernah ada citra yang kurang baik juga. Dari manajer koperasi itu kadang-kadang kita kan ketua untung duluan misalnya gitu ya. Benar. Nah mudah-mudahan tidak lagi. Berarti kalau terkait dengan ini Bu, harga patokan produksi, kadang-kadang kita juga ada keacuannya kan Bu ya. Kira-kira bisa Ibu nggak memberikan paham ke kita bagaimana menentukan harga dari produk-produk pertanian, produk-produk UKM nelayan ini Bu? Enggak, kalau harga tidak agak sulit dibuat patokan karena begini, kan tergantung dari natur usahanya. Apa? Karena jenisnya banyak. Usaha penangkapan, usaha pengolahan aja macam-macam. Karena nanti kan larinya ke e-commerce Bu. Kalau di e-commerce kan harus ada harga yang harus ditentukan di situ kan. Oh iya. Ya, betul, itu kan betul. Persaingannya menentukan harga beda 500 atau 1000 perak aja orang udah beralih kan ke perak lain kan Bu. Betul. Itu kira-kira bagaimana memantaunya itu? Untuk harga terus terang tim kami belum terlalu membuat misalnya patokan itu, cuman dalam pelatihan yang diberikan itu ada clue bagaimana tadi. Bisnis harus untung, tetapi juga tadi kan di atas BEP. Kan biasanya dibedah struktur biaya produksi, nanti dicari komponen yang mahal di mana. Itu yang seringkali dilakukan intervensi. Misalnya, ternyata pembelian bahan bakunya yang mahal. Bagaimana caranya mencari sumber bahan baku yang relatif lebih murah? Ya ini contoh-contoh bagaimana mengintervensi dari hasil struktur biaya produksi gitu. Tapi kalau mengenai harga patokannya sendiri belum disentuh selama ini. Tapi kami memberikan clue. Tadi bagaimana meningkatkan tadi. Jadi istilahnya itu bisnis itu harus profitable. Betul.
kebalikan dari profitable itu profit tipis. Repetitif. Jadi tetap masih harus profit gitu loh, meskipun sedikit. Iya, iya. Jadi tetap di atas BEP. Kira-kira seperti Iya. itu. Maaf kalau saya suka. Nggak apa-apa. Sama Bu. Untuk ke depan gimana Bu? 2022 ini apa yang harus dilakukan oleh direktorat yang Ibu pimpin ini? Oke, ke depan kami Konteks terus terang- UMKM dulu Bu. Oh ya, Untuk UMKM, UMKM ya. dulu ya. UMKM kami justru ingin menambah jumlah dari target yang binaan selama ini. Kami pengen menambah. Jadi misalnya ada misalnya wirausahawan baru itu yang direkrut melalui kompetisi. Jadi bukan kompetisi, artinya pengumuman terbuka, kemudian seleksi-seleksi dari long list menjadi short list dan seterusnya. Itu akan bertambah. Bisa naik 10% aja bagus. Sekarang jenis UMKM ya Bu. Jenis Nah, UMKM yang akan dikembangkan untuk tahun yang akan datang. Dari yang ingin dicapai itu tadi adalah dari kuantitinya, jadi number of coverage yang akan dibina. Kemudian juga misalnya dari yang sudah dibina itu bagaimana meningkatkan kualitasnya, gitu. Jadi Kualitas itu terkait dengan apa komponennya Bu? Jadi misalnya gini, sudah pengolahan. Nah, pengolahan itu kalau misalnya peningkatan kualitas tadi itu kami tuh ingin juga jadi gini. Di pengolahan itu jangan sampai kehilangan nutrisi. Jadi misalnya pengolahan ini sudah bagus nih membuat bakso, misalnya membuat produk apa begitu ya. Kami ingin tambahkan dari para pelaku itu agar dicek juga nanti kandungan nutrisinya. Kalau di perikanan itu pernah dengar losis? Losis itu apa tuh? Losis itu Lotis. Losis. Oh, losis. Belum tahu sih. Losis itu penurunan mutunya, penurunan nilainya. Size-nya berkurang. Size-nya berkurang atau mutunya. Jadi misalnya mutunya A tadinya, kemudian tidak tertangani dengan baik, perjalanan sekian lama begitu, nanti drop bisa jadi mutu B, mutu C, bahkan nanti mutu tidak layak untuk konsumsi. Itu juga ada tabelnya itu. Oke. Ada ininya Bu ya. Nah, betul. Nah, kami pengen melihat itu kan masih kondisi bahan mentah. Nah, ketika diolah, ikan diolah menjadi satu produk lainnya yang saat ini masih luput, itu adalah losses dari sisi kandungan nutrisinya. Nah, itu yang kami tahun depan kepengen itu juga menjadi concern. Jadi ketika kita introduksi pengolahan, betul bahwa pengolahan itu menaikkan nilai tambah, menaikkan daya awet, menaikkan juga menyerap tenaga kerja dan seterusnya, tapi jangan lupa karena itu bahan pangan, apalagi ikan tuh luar biasa dibanding bahan pangan hewani lainnya. Nah, dari nutrisinya jangan sampai hilang. Ya, Gitu. siap. Makanya kami pengen menggandeng juga nanti ahli gizi, Ikatan Ahli Gizi Indonesia itu untuk bersama-sama juga tadi ikut mencermati atau mengamati bagaimana mencegah nutrition losses. Jadi pembinaan yang tadi tetap, jadi yang selama ini sudah dilakukan, misalnya tadi peningkatan skill dari kemampuan mengolah dan seterusnya begitu. Tapi knowledge tadi ada ditambahin knowledge tentang cegah juga yang nutrition losses akibat pengolahan. Kira-kira seperti itu tambahannya. Ya, makasih Bu. Saya pikir cukup Bu. Cukup. Makasih banget udah diberikan pengetahuan soal penilaian ini. Oh iya.